Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Social distancing, jaga jarak antar sesama. Halo Gadgeters, nggak Realme 6, nggak Realme 6 Pro, kita kemarin tuh baru unboxing doang. Nah hari ini kita mau start untuk nge-review full, biar asik aja nih. Yang kita mulai dari yang speknya paling pol dulu nih, Realme 6 Pro. Selain nge-review kayak biasa, kita juga mau ngasih perbandingan antara stok kamera dari Realme 6 Pro dengan kalau dikasih Gcam. Udah tahu dong Gcam itu apa? Kita tuh mau lihat kualitas kameranya tuh bisa di-push sejauh apa. Oke, to the point aja ya. Kalau bahas Realme 6 Pro, yang langsung muncul di pikiran gue adalah display 90Hz-nya. Mid-range pertama di Indonesia yang punya fitur ini. Di tahun-tahun sebelumnya nggak ada tuh handphone di bawah harga 7,5 juta yang bisa ngasih experience ini ke kita. Memang utilisasinya di area gaming masih harus di-push lebih jauh lagi. Tapi nggak menampik kalau experience yang diberikan bakalan buat kita ketagihan dan mungkin buat sebagian orang nggak kepengen balik lagi ke display 60Hz. Yang perlu jadi catatan, kadang-kadang performance-nya di UI nggak bisa di-push stabil di 90 fps. Jadi otomatis rasa smoothness-nya itu kadang-kadang nggak konsisten. Mudah-mudahan ini perkara bug saja yang bisa diatasi dengan software update. Yang biasa jadi keluhan banyak orang saat menggunakan layar high refresh rate adalah soal ketahanan baterainya. Terlebih dengan kapasitas baterai yang bukan paling gede di segmen ini, 4300 mAh. Awalnya kami juga ragu, tapi setelah menggunakan dengan pola pemakaian medium to heavy dan settingan pol 90Hz, ternyata buat seharian penuh aman-aman aja. Kadang malah nyisa 10% di akhir hari. Nggak sampai di situ, kalau emang kalian makainya berat banget dan nggak ada waktu untuk ngecas berlama-lama, kita dikasih charger VOOC Flash Charge 30 watt. Ngisi 0-100 cuma perlu waktu sekitar 1 jam. Udah balapan sama handphone premium mid-range dan flagship kalau gini ceritanya. Baterai durable menurut kami ada andil dari SoC yang optimal dan efisien juga nih. Dalam hal ini, Snapdragon 720G. Bingung gak sih sebenarnya bedanya apa sama Snapdragon 730G? Baik skor Antutu maupun skor Geekbench 5 ya mirip-mirip aja dengan 730G. Proses fabrikasi sama, seri GPU juga sama. Dan saat dipakai main game, kami ngerasa performanya setara kok dengan Snapdragon 730G juga. Bahkan AI engine dan clock speed dari Big Core Snapdragon 720G lebih advance. Artinya dalam hal performa, Snapdragon 720G mirip bagusnya dengan 730G. Dipakai main COD Mobile, settingan grafis dan frame rate sama-sama mentok di very high. Overall cukup smooth, tapi kalau dimainin dengan semua settingan grafik nyala, bisa dinotis ada stutter kiri kanan. Untuk touch response pas gaming, kalau kita suka mainnya mirip pelan-pelan dengan settingan sensitivity tinggi, jari gerak lumayan jauh dulu, baru crosshair gerak. Tapi kalau mainnya barbar sih nggak masalah. Untuk tab, kita ngerasa di settingan 90Hz respon layar terhadap sentuhan lebih lambat ketimbang di settingan 60Hz. Lanjut, baik RAM maupun internal storage dari Realme 6 Pro tuh lega, 8128. Harusnya untuk pemakaian long term aman, apalagi ada slot SD card. Terus untuk UI-nya sendiri udah pernah kita bahas nih, sekarang namanya Realme UI. Tampilannya lebih fresh dan minimalis. Android-nya ya pasti Android 10 dong. Oh ya, gue harus kasih special mention nih buat speakernya. Output audionya bagus, nggak cempreng. Sedikit tips, coba mainin settingan Dolby Atmos-nya untuk nyesuaiin output dengan selera dan kebutuhan. Sejak pakai Pixel 3 series, gue susah banget move on dari kamera selfie ultra wide. Di segmen mid-range sangat-sangat sedikit yang punya. Realme 6 Pro termasuk salah satu dari yang sedikit itu. FOV-nya 105 derajat, guna banget buat grup foto atau sekedar pengen frame yang lebih luas. Pokoknya sering banget deh gue pakai. Oh ya, speknya 8 megapiksel f2.2 ditandem sama kamera selfie utama 16 megapiksel f2.0.
Lanjut kamera belakang, ada kamera utama 64 megapiksel f1.8, lensa ultrawide 8 megapiksel f2.3 dengan FOV 119 derajat. Lensa tele 12 megapiksel f2.5 untuk jepret foto 2x optical sampai dengan 20 kali digital zoom. Dan yang terakhir lensa makro 2 megapiksel f2.4. Yuk kita lihat beberapa sampel fotonya ya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kameranya tuh sangat versatile, tapi output zoom maksimal terbaiknya menurut gue ada di 5 kali zoom. Hasil foto-fotonya in general tajam dan mempunyai dynamic range yang baik, khususnya di kondisi pencahayaan yang proper. Terus sekarang ada tambahan fitur Super Nightscape 3.0 alias Night Mode dengan mode tripod. Timingnya tuh gue perhatiin bisa sampai puluhan detik. Cobain deh, tapi ya pakai tripod ya, hasilnya keren. Sebagus-bagusnya handphone kamera mid range, biasanya masih banyak room for improvement, terutama urusan fotografi nih. Jalan pintas yang biasa dipakai banyak orang adalah Gcam, dan surprisingly udah ada portingan Gcam yang cukup optimal di sini. Cuma harus gue info, masih ada bug di option UI Gcam-nya yang masih harus dibenerin. 0,6 kali itu artinya 2 kali zoom, sedangkan 2 kali itu artinya lensa ultrawide. Kebalik tuh. Terus juga akses untuk lensa selfie ultrawide-nya belum kebuka, jadi tetap harus pakai aplikasi kamera bawaan kalau mau selfie ultrawide. Wah, gile. Tekstur wajah dan alis keponakan Kumar benar-benar tajam tanpa smoothing. Begitu juga dengan skin tone-nya yang mendekati aslinya. Walaupun harus diakuin, noise-nya sedikit lebih terlihat. Nggak hanya foto objek orang doang, foto berbagai objek lain pun kita bisa melihat level detail yang meningkat secara signifikan. Post processingnya pun nggak berlebihan jadinya, seperti sharpening atau smoothing. Tapi fine kalau ada sebagian orang yang masih lebih suka foto dari stock camera app, karena memang lebih sosmed ready. Hal-hal itu juga bisa di-apply ke lensa lainnya selain makro. Jadi dengan pakai Gcam minimal versatility nggak terganggu. Peningkatan yang paling signifikan yang paling bisa kita lihat ada pada lensa ultrawide-nya. Dynamic range dan ketajamannya lagi-lagi keangkat. Tapi perlu dicatat, konsekuensinya lagi-lagi ada noise ya. Buat gue dan Kumar sih mendingan noise daripada nggak clear dan nggak tajam. Masih kurang night mode-nya sekarang, hasil cukup jomplang menurut gue. Walaupun Gcam nggak perfect. Peningkatan paling signifikan ada pada foto ultrawide dan 2 kali optical zoom. Kalau dari lensa utama, ketajaman stok app masih bisa bersaing. Namun Gcam lebih unggul untuk urusan karakter natural. Lebih enak dilihat di mata, nggak sekedar membuat foto jadi dramatis. Terus nggak usah khawatir ya, selfiean di gelap-gelapan juga naik kelas hasilnya. Di sisi lain bokehnya juga bagus loh, nggak over. Gadgeters, hasil foto-foto Realme 6 Pro udah oke, tapi kalau bisa disulap, kenapa enggak? Mau tahu caranya, cek link di deskripsi. Kalau yang ini perekaman kamera belakang Realme 6 Pro, resolusinya maksimal di 4K 30 FPS. Jadi tetap ya, footage 4K-nya itu belum stabil. Jadi harus kita drop ke 1080p kalau mau dipakai buat rekam atau buat vlogging. Nah ini tambahan baru, Ultra Steady Max pakai lensa ultra wide. Jadi kalau buat lari lebih stabil dari Ultra Steady yang biasa. Cobain perekaman kamera depan Realme 6 Pro. Resolusi yang gue coba ini 1080p 30 fps dan emang mentoknya di sini aja. Terakhir nih, gue mau nanya, kapan nih mid-range Realme ke bagian NFC? Ayo dong, yang lain udah nih. Lalu buat yang belum tahu, layar 6,6 inch beresolusi Full HD Plus Realme 6 Pro udah dilapisin Gorilla Glass 5. Terus gue suka sama peletakan sensor fingerprint super cepatnya, nyatu sama power button.
nggak ganggu estetika lambang The Flash di belakang, tapi tetap nyaman diakses. Oke, itu adalah Realme 6 Pro. Melihat speknya, handphone ini sebenarnya punya kapasitas, punya potensi untuk menjadi one of the best mid-range phone di semester pertama 2020 ini. Plusnya yang nggak dipunyain oleh kompetitor lain di segmen ini, yang pertama tuh adalah displaynya yang 90 Hz, charger 30 watt, dan prosesor yang powerful. Kalau ada satu hal yang bisa diimprove lebih jauh dari Realme 6 Pro adalah kameranya. Tapi kalian udah lihat dong sampel kamera antara stock camera dengan Gcam. Lumayan banget kan level up-nya. Untungnya lagi Gcam di Realme 6 Pro tuh udah lumayan stable dan lensa-lensanya tuh banyak yang kepake. Kalau ada satu area yang mutlak menjadi minus, sebenarnya itu adalah NFC. Ayo dong Realme, start masukin NFC ke lini mid-range-nya. Kalau kalian nanya harganya berapa, sampai video ini kita buat, kita belum tahu. Belum ada tuh harga resminya di Indonesia bakal berapa. Kalau di India tuh sekitar 4 jutaan untuk spek tertingginya. Ya, kita sih berharap nggak jauh-jauh ya dari situ ya. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah, supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal Realme 6 Pro, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.